atas kesempatan dan waktunya, dan sehingga guru meluangkan waktunya untuk hadir di undangan yang saya berikan. Di kesempatan ini saya ingin sedikit menyampaikan tentang program kegiatan pembatik atau pembelajaran berbasis TIK. Ini adalah salah satu pelatihan yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Kemudian nanti ini sampai di level yang terakhir atau keempat ada tugas tentang simulasi praktik baik tentang pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK. Jadi pelatihan ini nanti dari 4 level, dan di level terakhir ini saya dan satu orang teman dari Sungai Gali, jadi dari kabupaten itu ada 2 orang yang lolos di level keempat, level terakhir. Dan di level ini kita diberikan tugas untuk kegiatan berkolaborasi, berkunjung ke sekolah-sekolah untuk menyampaikan tentang praktek baik yang sudah dilakukan di kegiatan pembatik atau pelatihan pembelajaran berbasis TIK ini. Nah, kemudian di bagian ini nanti akhirnya adalah ini ekosistem digital dengan yang berbagi dan berkarya untuk memudahkan mereka belajar. Ini dari saya kira dari Bapak Ibu Guru, kalau dari akun belajarnya bisa dimanfaatkan di sana. Karena sekarang kan akun belajarnya itu kan sudah bisa kita pakai untuk kita mengakses apa saja, misalnya dari ZPKB, PMM, kemudian kita mengakses yang kita disuruh hadir, kemudian baru diberikan surat tugasnya. Ini kegiatan yang akan kita selama kurang lebih 1 jam, itu diseminasi praktik baik di level keempat. Kemudian nanti di kegiatan selama 1 jam ini ada beberapa yang akan saya sampaikan. Yang pertama tentang pembuatan video pembelajaran yang telah saya lakukan atau mungkin Bapak Ibu nanti akan coba membuat. Kemudian yang menggunakan media misalnya HP atau perangkat yang lain. Ini banyak, jadi kita tinggal gunakan dari dua itu atau yang lain yang biasa kita gunakan. Kemudian yang ketiga, pengenalan aplikasi pengeditan video. Misalnya kalau yang saya gunakan ada Wonderset Turbola, ada di HP juga namanya CapCut, ada versi Android, versi desktop, ada juga versi web setting. Dan kemudian setelah diperkenalkan, nanti sedikit akan saya tampilkan atau menjelaskan tentang aplikasi pengeditan video ini. Jadi apa yang sudah kita rekam, kita tidak langsung upload, tapi kita harus edit dulu, kira-kira mana yang kurang bagus, kalau tidak pantas dimasukkan itu dihapus. Kemudian terakhir, dari apa yang sudah kita kerjakan ini, terakhir kita masuk ke akun belajar ID. Kita bisa membuat akun YouTube di situ. Kemudian hasilnya kita bisa bagikan di PMM sebagai bukti karya tentang misalnya praktik baik, atau kita membuat bahan ajar yang bisa kita bagikan di aplikasi PMM ini. Nah, kemudian dari yang saya jelaskan tadi, program pembatik itu dari Kementerian Pendidikan. Kalau kita ingin mendaftar, kita cukup saja mengetik pembatik di Google Chrome. Nanti akan diarahkan atau masuk ke alamat sebenarnya ini. Atau kita ketik saja pembatik di Chrome, nanti akan langsung diarahkan ke alamat ini. Nah, kemudian di kegiatan pembatik ini syaratnya itu tidak susah. Yang penting kita sudah punya akun belajar ID, sudah kita aktifkan, umur berapa saja kita boleh ikut. Kalau yang guru penggerak ada batasnya, tapi kalau di sini tidak ada batasnya, semua orang boleh ikut, dari yang guru honor sampai yang pegawai, umurnya
berapa saja yang jelas dia punya akun belajar sudah aktif. Dan kemudian syaratnya yang kedua adalah dia pelatihannya adalah daring atau dalam jaringan. Jadi dari level pertama dari pendaftaran mengisi biodata, kita kemudian mungkin ada tes awalnya, kemudian setelah pendaftaran nanti ada pengumuman kemudian lulus atau tidaknya. Kemudian kalau kita lulus berarti masuk di bulan Juli, pendaftaran bulan Juli kita masuk di level 1 literasi membaca. Nah, di situ kita diberikan beberapa modul, sekitar 3 modul. Kemudian diberikan batas waktu beberapa hari kita semua mempelajari semuanya. Kemudian terakhir kita disuruh nanti ada tagihannya berupa ujian. Nah, ujiannya daring juga. Nah, dari ujian ini kalau kita lulus kita langsung masuk ke level yang kedua, implementasi. Nah, di sini juga daring juga. Kemudian nanti diberikan modul dari seperti level 1 tapi hanya materi yang berbeda, kebanyakan juga hanya 3 modul. Kemudian di level yang kedua ini nanti ada tugasnya, salah satunya adalah membuat video praktik pembelajaran. Jadi kita masuk di kelas, prosesnya seperti apa, kemudian nanti kita buat, kemudian kita unggah di timeline tadi, tapi di bagian praktek baiknya. Kemudian selain tugas ada juga ujian lagi. Jadi ada 2. Yang pertama tadi hanya ujian saja, ini membaca modul dan ujian. Yang kedua ada video dan ujian. Kemudian kalau kita lulus, kita masuk ke level ketiga di kreasi. Kreasi itu juga nanti ada modulnya lagi. Biasanya di sini modulnya tentang apa saja yang kita pakai untuk kita mengedit video, caranya dan seterusnya. Kemudian dari 1 sampai 3 ini kita nanti ada kegiatan webinarnya, ada zoomnya sekali 2 kali. Kemudian di bagian level ketiga nanti ada terakhir ada juga tentang pembuatan video pembelajaran, tapi dia masuk di bagian bahan ajar. Kalau di level 2 kan kita masuk mengajar di kelas, jadi siswanya nampil, prosesnya kita mengajar nampil, ada yang HPD. Kalau untuk siswa itu 20. Kalau akun email biasa itu kan 15. Makanya silakan dimanfaatkan. Misalnya kalau Bapak Ibu punya filenya, silakan simpan di drive. Ada namanya Google Drive. Sama seperti misalnya kalau Bapak Ibu guru yang sudah sertifikasi, kemudian ngirim sekian kali pembahasan itu, nah itu kan kalau kita upload daftar hadir, upload berkas itu kan masuknya di drive juga. Silakan coba cek di drive-nya, pasti daftar hadir itu kan akan muncul di situ. Dari yang pertama kali kita pemberkasan masuk di situ. Jadi silakan cek saja. Kalau pakai akun belajar, nanti maksudnya akun belajar. Kalau pakai akun biasa, nanti cek di akun biasanya. Makanya, misalnya kalau kita uploadkan guru lain, akunnya dia berarti. Kalau kita buka pakai akunnya dia, berarti dia. Kalau pakai akunnya yang sama itu terus, berarti yang kalau sekarang kan nggak bisa sama, beda. Akun masing-masing. Ya, jadi laptopnya bisa satu, tapi akunnya bisa banyak. Iya. Kita tambahkan aja akun yang lain, tinggal pas pemberkasan, laptopnya mungkin satu. Nah, kemudian selain penyimpanannya juga ada yang namanya Google Docs-nya tadi. Karena tadi laptopnya tidak ada aplikasi pengetikan biasanya, bisa pakai Google Docs ini. Jadi nanti dia tidak perlu kita menyimpan, dia sudah tersimpan otomatis.
kemana saja kita pergi bisa kita akses. Yang penting kita tahu akun belajar dari perspektif. Kemudian Google Slide, kita membuat presentasi tanpa kita harus pakai laptop yang kita miliki, kita tanpa harus pergi bawa-bawa, bisa kita pakai itu. Jadi kita buat online, bukan di mana saja, pakai laptopnya siapa ya kita tinggal saja atau gunakan, kita akses akun belajarnya kita, kemudian bisa presentasi. Atau misalnya kita punya file tentang jasa atau berkas-berkas yang seharusnya penting yang sewaktu-waktu bisa dicari, nah bisa kita simpan di Google Drive ini. Bisa kita bikin foldernya, kita simpan semua berkasnya di sini. Dan sewaktu-waktu misalnya ada pemberkasan apa, kita keluar daerah, kita tidak bawa berkasnya, nah tinggal kita buka Google Drive. Apa yang saya sampaikan, walaupun keadaannya lampu dan saya menampilkan slide-nya, saya mendoakan kalau ada kekurangan, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Bapak Ibu untuk pengembangan media pembelajarannya. Dan saat ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.